leadership menghadapi dunia usaha yang selalu berubah, baik dari sisi sistem informasi manajemen, dari sisi manajemen keuangan, etika bisnis, manajemen pemasaran, manajemen strategik, dan lain-lainnya. Kami memiliki 5 semester untuk mata kuliah inkubasi bisnis. Ya, kami sangat welcome menyambut Anda, calon-calon mahasiswa program studi S1 Manajemen STI Kasih Bangsa yang memiliki akreditasi baik sekali. Insya Allah, Anda akan menjadi pribadi-pribadi sukses dan pemimpin di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita berkumpul bersama di sini untuk mengikuti acara wisuda pelepasan dari wisuda ke-9 tahun 2024. Memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Sidang terbuka Senat Akademi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dengan agenda tunggal wisuda program studi akuntansi dan program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa dengan ini resmi dibuka. Cek. Masuk. Cek.
diperlukan sebuah langkah untuk akhirnya kita berjalan. Jalan untuk menjadi yang terbaik. Menjadi pribadi yang sukses dan membanggakan adalah sebuah impian. Impian yang membawa kita menuju suatu perjalanan. Berjalan beriringan bersama mereka yang siap untuk memimpin. Sebuah perjalanan yang dimulai dari suatu tempat di mana kita belajar beradaptasi. Tempat yang mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya dari buku saja, tapi juga dari pengalaman yang membentuk kita menjadi pribadi yang sukses, bertanggung jawab, dan mau diproses, namun tetap rendah hati adalah bekal untuk menghadapi dunia. Perjalanan bersama mereka yang memiliki satu tujuan, bersama membangun hubungan untuk kepentingan di masa yang akan datang, dan bersama mereka yang sadar akan pentingnya kebersamaan. Kami bukan hanya belajar menjadi mahasiswa, namun kami belajar bagaimana menjadi pemimpin yang berdampak bagi orang lain. Ubah pertanyaanmu menjadi sebuah jawaban. Kejar dan capai impianmu selagi berada di sini. Tidak mudah, tapi selalu ada cara. Di sini, kamu mulai semuanya. Start your journey with us. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.38, maka acara seminar hari ini akan segera dimulai. Sebelumnya, mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Jelas. Baik, terima kasih. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah hadir di acara Seminar Nasional Inkubasi Bisnis dan Investasi seri ke-54 dengan tema Analyzing Disruptive Technologies and Marketing Strategies for Startup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu secara daring di dalam Seminar Nasional Inkubasi Bisnis dan Investasi pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Slaini SEMM CI QNR CI QER selaku Ketua STIE Kasih Bangsa. Yang saya hormati Bapak Insinyur Sigit Pramono Hadi MSI selaku keynote speaker pada seminar nasional hari ini. Yang saya hormati Bapak Agus Nugroho, ST MKOM selaku narasumber pada seminar nasional hari ini. Sebelumnya, kita memulai acara seminar nasional hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Mia Daniati, mahasiswa semester 1 STY Kasih Bangsa, selaku Master of Ceremony sekaligus moderator pada seminar nasional hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk dapat membacakan agenda acara seminar nasional pada hari ini. Pertama, pembukaan dan doa. 2, menyanyikan lagu Indonesia Raya.
3. Penyampaian keynote speaker. 4. Pemaparan materi oleh narasumber. 5. Penutup dan foto bersama. Acara pertama yaitu pembukaan. Dengan mengawali doa bersama sesuai agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta yang tergabung secara daring, dimohon untuk bersikap hikmat selama lagu Indonesia Raya diputarkan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi secara singkat oleh Bapak Insinyur Sigit Pramono Hadi, MSI, selaku keynote speaker dalam seminar nasional hari ini. Kepada Bapak Sigit, waktu dan layar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, para narasumber, para praktisi, para akademisi, rekan-rekan mahasiswa, baik mahasiswa dari Kasih Bangsa maupun dari kampus lain, dan rekan-rekan yang ada di kelas-kelas menggunakan device gabungan maupun yang menggunakan device pribadi. Selamat siang dan senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam serial webinar Inkubasi Bisnis dan Investasi yang dilaksanakan oleh STI Kasih Bangsa bekerja sama dengan LPKD dan APJI dari Semarang. Sebelum saya sedikit mengupas tentang tema pada hari ini, saya ingin menyapa narasumber yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini, yaitu Bapak Agus Nugraha. Beliau adalah dosen pendamping dan konsultan dari Bandung. Selamat siang, Pak Agus. Terima kasih sudah berkenan kembali untuk hadir di dalam acara webinar ini. Tentu kami sangat mengharapkan Bapak berkenan membagikan ilmu, pengalaman, dan testimoninya kepada kami semua, sehingga pemahaman terhadap topik yang akan dibahas pada hari ini menjadi makin komprehensif dan lengkap. Baik, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa, pada hari ini kita membahas sebuah topik yang memang sudah happening saat-saat ini, yaitu topiknya adalah Analyzing Disruptive Technologies and Marketing Strategies for Startups. Tiga-tiganya happening. Pertama tentang disrupsi teknologi. Yang kedua tentang strategi marketing. Yang ketiga tentang startup. Semuanya sedang happening. Dan ini memang
sudah menjadi kewajiban kita untuk membahas ini karena kita semuanya sudah hadir, sudah hidup di dalam era yang sama seperti ini. Bahwa disrupsi teknologi dan strategi marketing ini ibaratnya dua hal yang saling berkait, saling berkelindan secara positif, ya. Disrupsi teknologi mengubah strategi-strategi marketing. Sebaliknya juga strategi marketing yang makin spesifik, makin fokus juga membutuhkan disrupsi teknologi. Utamanya adalah ketika kita berbicara tentang industri atau bisnis rintisan atau startups. Nah, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa, memang teknologi sudah lompatannya itu sudah sedemikian tinggi dan kadang-kadang tidak terduga, dan itu tentu mengubah semua lanskap permainan strategi-strategi marketing. Barangkali kalau divisualisasikan strategi marketing dulu itu ibaratnya tenang, sudah tertata rapi, maka dengan perubahan teknologi yang demikian cepat, maka lanskap ini menjadi begitu bergelombang, bergejolak dan dinamis sekali sehingga membutuhkan pengetahuan semua orang terkait teknologi digital ini kaitannya dengan penyusunan ulang strategi-strategi marketing. Apalagi untuk startup. Ya, dulu kita bayangkan para petani, misalnya di Brebes, petani bawang, ketika menjual hasil produknya, panenannya, ya barangkali hanya sebatas di pasar di Brebes saja. Ya. Namun sekarang, siapa sangka bahwa para petani di Brebes sana sudah bisa ekspor sendiri, mengirimkan bawangnya ke Hong Kong, ke Taiwan, ke barangkali ke Amerika juga, atau ke Inggris, dan itu sebuah hal yang niscaya bisa dilakukan saat ini. Namun tidak semudah yang saya ucapkan. Tentu semuanya membutuhkan strategi dan pemahaman yang lengkap. Oleh karena itu, kita tentu berharap dengan kehadiran narasumber kita, Bapak Agus Nugraha ini, maka pengetahuan kita tentang hal tersebut, lanskap yang bergejolak tadi, akan menjadi lengkap dan niscaya dapat kita adopsi, dapat kita lakukan dalam mengelola bisnis kita masing-masing maupun menjadi diskusi di kampus-kampus. Baik, tanpa berpanjang kata, mari kita memasuki webinar ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sigit yang telah menyampaikan materi yang akan dibahas pada hari ini secara singkat. Dan sampailah kita pada acara inti seminar hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang sudah hadir membersamai kita. Baik, sebelum kita mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Agus Nugraha, mari kita saksikan bersama video profil singkat beliau. Bapak Agus Nugraha adalah dosen, pendamping, dan konsultan yang berpengalaman dalam pengembangan SDM, bisnis, komputer, dan digitalisasi. Beliau memiliki latar belakang pendidikan S1 Teknik Industri, Unjani, S2 Rekayasa Sistem Informasi, STNIK LIKMI, dan sedang menempuh S2 Magister Manajemen di Icopin University. Bapak Agus Nugroho berpengalaman sejak 2004 di bidang pendampingan UKM dan koperasi melalui Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Icopin PB. Dan sekarang menjabat sebagai Wakil Direktur Pusat tersebut. Beliau juga menjadi dosen tetap di Prodi Sains Data Icopin University
dan dosen tidak tetap di Universitas Garut. Beliau mengajar berbagai mata kuliah terkait komputer, data, dan digital marketing. Selain itu, beliau aktif sebagai konsultan, pelatih, dan pemateri dalam berbagai pelatihan, digitalisasi koperasi, dan kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk sebagai pengurus IB dan DKM Anor Garut. Baik, langsung saja. Mari kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Agus Nugraha, ST.M.Com selama 30 menit ke depan. Langsung saja kepada Bapak Agus Nugraha, waktu dan layar dipersilakan. Oke, baik Bapak Ibu semua serta para hadirin webinar mengenai inkubator bisnis di STIE Kasih Bangsa ini. Selamat siang ya. Perkenalkan, nama saya Agus Nugraha. Saya Wakil Kepala Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Koperasi Indonesia, ya, disingkat PB IKOPIN, ya, di mana lembaga PB ini merupakan salah satu unit dari IKOPIN University yang berada di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ya. Nah, kami sendiri memang lembaga ini berdiri sejak tahun 1995, ya, cukup lama sekali, seangkatan dengan inkubatornya IPB, begitu. Nah, Bapak Ibu semua serta para hadirin, izinkan saya untuk menyampaikan tugas ya dari pihak STIE Kasih Bangsa untuk menyampaikan paparan mengenai analisis of disruptive technology and marketing strategy for startup, ya, di mana memang pada kondisi saat ini telah terjadi disruptive teknologi dan bagaimana strategi-strategi marketing untuk para UKM, khususnya para startup, ya, gitu. Sedikit sharing mungkin Bapak Ibu dan hadirin semua, ya, bukan bermaksud kami menggurui atau hal-hal yang sifatnya dikte, tapi ini memang hanya sharing pengalaman kami dalam bidang pengembangan UKM atau startup, ya, ketika berhadapan dengan disruptive teknologi, ya, gitu. Baik Bapak Ibu dan hadirin semuanya, ini tujuan pembelajaran webinar ini, ya, kami harapkan memang peserta mampu memahami konsep disruptive teknologi dan dampaknya pada bidang startup, kemudian mengidentifikasi peluang dan ancaman akibat disrupsi digital, kemudian bisa menganalisis strategi pemasaran yang adaptif di era disrupsi ini, kemudian dapat menerapkan pendekatan lean marketing dan digital growth hacking, gitu, ya. Mudah-mudahan dalam webinar singkat ini Bapak Ibu dan hadirin semua bisa mengambil sharing kami, gitu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak terlebih dahulu mengenai secara definisi, ya, apa itu disruptive teknologi, ya. Jadi disruptive teknologi itu adalah merupakan inovasi teknologi atau model bisnis yang ada, yang pada awalnya memang melayani kebutuhan pasar yang kecil, seringkali inferior menurut metrik utama pasar mainstream, tetapi kemudian berkembang cepat, mengubah aturan permain pasar sehingga menggantikan produk, layanan atau pemain lama. Tuh. Intinya apa? Teknologi ini memang sudah mengganggu ekosistem pasar yang ada dengan menciptakan nilai baru atau membuat cara lama menjadi usang, ya. Sesuai dengan namanya disruptif, artinya merusak, begitu, ya. Nah, tapi tentunya apakah memang ini merusak negatif atau justru menambah produktivitas, ya. Mari kita lihat. Nah, kemudian beberapa elemen kunci definisi, ya. Pertama mulai dari pinggiran nih, ya, elemen kuncinya. Disruptor biasanya muncul memenuhi segmen yang diabaikan atau kurang dilayani oleh pemain incumbent, ya. Misalkan pelanggan dengan kebutuhan lebih sederhana, lebih murah, atau lebih fleksibel.
Kemudian nilai baru atau cara pengantaran yang berbeda bisa berupa penurunan biaya substansial, model pembayaran baru ya dari sewa menjadi langganan misalkan, kemudian aksesibilitas yang lebih luas atau pengalaman pengguna yang berbeda. Kemudian ada juga kalimat kata kualitas atau performa yang awalnya inferior menurut standar lama. Pada tahap awal, disruptor mungkin tidak sebaik solusi mapan dalam beberapa metrik, ya, namun cukup untuk segmen tertentu. Yang kemudian pertumbuhan adopsi eksponensial setelah mencapai titik jaya atau product market fit, adopsi meningkat pesat dan menjangkau pasar mainstream. Kemudian yang kelima, mengubah struktur industri. Dampaknya bukan sekedar perbaikan produk, tetapi memaksa perubahan model bisnis, rantai nilai, dan atau regulasi. Nah, ya, itu kata-kata kunci di definisi tadi, gitu. Nah, sehingga singkatnya apa? Jadi singkatnya bahwa disruptive teknologi itu adalah inovasi yang mengubah pasar dengan menciptakan nilai baru dan menggantikan teknologi lama. Ya, ciri-cirinya apa? Pertama, awalnya melayani segmen kecil atau yang kelas rendah. Kemudian mengalami percepatan adopsi dan peningkatan kualitas. Kemudian menggeser pemain besar secara bertahap. Contohnya apa? Dalam bidang transportasi, ya. Sekarang mungkin kita kenal Gojek atau Grab. Dulu alat transportasi Gojek ini alat transportasi yang memang segmennya kecil, murahan, hanya antar komplek. Kemudian juga para penggunanya juga usernya juga atau konsumen juga hanya konsumen kelas bawahan yang hanya yang tidak mampu membayar uang transport ya ke taksi atau ke transportasi umum ya, hanya bayar seikhlasnya atau seandainya sesuai tarif kompleks ya gitu ya. Tapi ternyata dengan ada disruptive teknologi, maka Grab dan Gojek juga menjadi sebuah alat transportasi favorit ya saat ini gitu. Kemudian ada di bidang akomodasi Airbnb ya. Kemudian di keuangan ada fintech, QRIS, e-wallet dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh dari implementasi disruptive teknologi itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, paradigma bisnis di era disrupsi adalah pertama ada beberapa aspek ya, ada 5. Yang pertama dari aspek fokus, aset, strategi, inovasi, dan kecepatan. Nah, kalau aspek fokus, model lamanya itu fokusnya ke produk ya. Nah, dengan adanya model disrupsi yang baru itu pengalaman dan solusi. Kemudian aset fisik, sekarang model disruptif adalah digital dan data. Makanya saat ini dikenal aset-aset perusahaan, aset-aset sebuah organisasi bukan hanya aset fisik, tangible atau intangible saja, tapi juga sudah termasuk mencakup namanya digital asset, ya gitu. Ya, termasuk di dalamnya data, ya perangkat keras, kemudian juga perangkat lunak juga, gitu. Termasuk SDM-nya, user, analysis system, dan programmer serta operator. Gitu. Kemudian dari sisi aspek strategi ya model lamanya linear, model sekarang adalah eksponensial ya. Dari sisi aspek model lama itu bertahap, sekarang model disruptif adalah radikal. Aspek kecepatan model lama lambat, model disruptif adalah cepat and agile ya gitu. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, analisis dampak disruptif teknologi apa dampaknya? Tentunya yang namanya dampak itu bisa dilihat dari 2 sisi. Yang pertama positif, yang kedua dampak negatif. Dampak positifnya adalah disruptif teknologi ini membuka peluang pasar baru, ya. Kemudian biaya operasional lebih efisien, akses pelanggan lebih luas, ya. Tapi dampak negatifnya kompetisi ekstrim, ya. Kemudian ketergantung pada platform digital. Kemudian juga risiko keamanan data, ya. Nah, ini kenapa? Sekarang memang untuk daya dukung disruptive teknologi itu tidak terlepas dari teknologi digital yang kita saat ini berkembang pesat dari hari ke hari, dari per day, detik per detik itu senantiasa berubah, ya, gitu. Baik, kemudian ini ada framework analisis disruptive teknologi, ya.
Jadi ada beberapa yang kita cukup kenal. Yang pertama ada namanya pestle analysis. Ini adalah mengukur dampak politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Kemudian yang kita kenal juga itu biasa SWOT analysis, ya, menilai kekuatan dan ancaman startup menghadapi disrupsi. Kemudian ada juga bisnis model canvas, ya, yang memang nampaknya seringkali diberikan di beberapa mata kuliah, ya. BMC ini untuk melihat perubahan nilai value proposition akibat teknologi baru, dan juga di sana terdapat ada 9 aspek atau 9 kolom yang memang saling satu sama lainnya saling berkaitan gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh studi kasus, ya, yang memang tadi kasusnya adalah Gojek dan Grab. Saya ingin ambil dari Tokopedia dan GoTo Group, ya. Nah, ini teknologi disruptifnya memang menggunakan platform e-commerce dan digital finance. Model bisnisnya ekosistem digital yang menghubungkan penjual, pembeli, logistik, dan layanan finansial. Nah, ini kunci keberhasilannya integrasi data pelanggan dan user experience (UX), ya, yang unggul gitu. Oke, kemudian lanjutkan. Nah, lalu bagaimana strategi pemasaran di era disrupsi ini, ya, khususnya bagi para startup? Apakah hanya diam saja atau lari kencang, ya, atau kita harus cepat adaptasi dengan perubahan teknologi ini, ya. Nah, tentunya beberapa strategi, ya, kami perkenalkan, ya, ada 4, ya. Pertama, digital first approach, artinya pendekatan melalui digital, ya. Jadi gunakan kanal digital sebagai media utama pemasaran. Nampaknya aplikasi-aplikasi sekarang, ya, yang awal mulanya hanya media sosial atau fungsinya hanya sebatas mengantarkan pesan saja, tapi nampaknya media tersebut bisa digunakan untuk tujuannya marketing atau pemasaran, gitu, ya. Contohnya Facebook Ad, IG, TikTok, ya, termasuk juga WhatsApp juga sekarang terafiliasi dengan aplikasi lain untuk memudahkan komunikasi dari sisi marketing, ya, komunikasi antara produsen dengan konsumen, begitu. Kemudian yang kedua adalah data driven decision, ya, gunakan analitik untuk memahami perilaku pelanggan. Nah, saat ini tentunya setelah berkembang ilmu baru namanya data science atau science data, ya, di mana memang ilmu ini fokusnya adalah untuk mempelajari, menganalisis, mengkoleksi, ya, mentransformasi data untuk menunjang sebuah keputusan bisnis, ya, untuk keputusan bisnis, entah itu data-datanya diambil dari data pelanggan, data penjualan, data produk, kemudian juga data distribusi dan lain-lain, ya. Ini mungkin daya dukung untuk di era disrupsi ini, yaitu data driven decision. Semua kebutuhan bisnis, keputusan bisnis, keputusan organisasi, ya, keputusan enterprise itu memang harus berdasarkan data-data yang terkumpul dan hasil olahan analisisnya, begitu, ya. Jadi seorang manajer, seorang pimpinan membuat keputusan itu selain mengandalkan insting atau intuisi bisnisnya, tapi juga harus ditunjang oleh data-data real yang terjadi di lapangan, gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah content marketing dan storytelling, ya. Ini tujuannya apa? Ini untuk membangun kepercayaan calon konsumen dan konsumen melalui narasi serta nilai produk yang ditawarkan, ya. Content marketing dan storytelling, ya. Jadi kalau seandainya aplikasinya atau platform sudah tersedia, ya, nampaknya sangat percuma kalau seandainya kontennya atau isinya itu tidak menimbulkan kepercayaan, ya. Hanya sebatas konten-konten yang hanya upload kemudian narsis dan lain-lain, ya. Tapi dari sisi bisnis startup, konten-konten tersebut memang harus mengandung ajakan, ya, untuk membangun branding dan lain-lain, gitu.
Kemudian yang terakhir adalah customer centric strategi, fokus pada pengalaman dan loyalitas pelanggan, ya. Jadi bagaimana memang produk ini diciptakan atau dibuat atau dipasarkan memang untuk melayani kebutuhan-kebutuhan pelanggan, gitu, ya. Nah, itulah 4 strategi pemasaran di era disrupsi ini untuk para startup atau para UKM, ya. Nah, kemudian ada istilah baru nih, growth hacking strategi for startup, ya. Ini kalau secara definisi memang inilah pendekatan eksperimen untuk pertumbuhan cepat dengan biaya rendah katanya. Metodenya apa? Viral marketing, referral program, premium model, dan A/B testing, ya. Contohnya Dropbox, ya. Programnya invite your friend and get extra storage, ya. Kalau mungkin misalkan di apa itu di promosi-promosi seringkali kita melihat, ya, ajak apa itu kirim, misalkan kirim ke 5 pelanggan maka Anda dapat bonus, misalkan begitu, ya. Itu viral, ya, gitu. Kemudian juga zaman sekarang memang sesuatu hal yang viral nampaknya alat media sosial, melalui media sosial nampaknya cukup ampuh, ya, untuk merubah sebuah strategi, ya, merubah sebuah regulasi juga, gitu, ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa tools pendukung, ya, untuk marketing startup, ya. Pertama kategorinya analitik. Ini toolsnya bisa gunakan Google Analytics atau Hotjar, ya. Kemudian untuk kategori otomasi, HubSpot, Mailchimp. Kemudian untuk kategori konten, toolsnya adalah Canva, CapCut, ChatGPT, ya. Untuk medsos, Meta Ads, TikTok Ads, ya. Kolaborasi, Notion, Trello, dan Slack misalkan, gitu, ya. Ini adalah beberapa tools pendukung untuk marketing startup, gitu. Nah, kemudian ini ada beberapa tantangan dan strategi adaptasi, ya, bagi startup. Pertama, tantangannya adalah perubahan cepat perilaku konsumen. Yang kedua, keterbatasan dana untuk inovasi. Yang ketiga adalah persaingan global, ya. Nah, strategi adopsi bagaimana? Lean startup metodologi, kolaboratif inovasi dengan mitra strategis, dan pengembangan SDM digital atau tingkatkan literasi digital para karyawan kita, ya. Termasuk diri kita, mau tidak mau, ya, suka tidak suka, kita harus mendalami, memahami, dan mempelajari aspek-aspek digital saat ini, begitu, ya. Tidak ada atau jangan ada istilah gaptek, ya. Kenapa? Karena memang kita, ya, harus beradaptasi, ya, beradaptasi dengan disrupsi teknologi ini, gitu. Nah, ini adalah beberapa skema, ya, ada advanced oil and gas exploration and recovery, renewable energy, global internet, ya, automasi of knowledge works, 3D printing, IoT, virtual reality, next generation genomic, autonomous and near autonomous vehicle, advanced robotic, dan cloud teknologi. Nah, ini ada 12 jenis, ya, disruptive teknologi yang saat ini terjadi, gitu. Nah, ini mau tidak mau, ya, kita harus memahami, mengetahui, ya, gitu. Sekalipun memang kita belum Pak, saya misalkan kita nggak mampu nih karena saya bukan latar belakangnya IT, ya, minimal mengetahui, ya, mengetahui, kemudian juga memahami, ya. Syukur-syukur kalau kita memang terampil dalam hal penggunaannya, gitu, ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Disruptive teknologi memang menciptakan peluang, tapi juga menimbulkan risiko secara bersamaan, ya, gitu. Nah, startup itu harus proaktif, adaptif, dan inovatif dalam pemasaran produknya, ya. Keberhasilan tergantung pada kemampuan membaca tren dan mengubah model bisnis sesuai kebutuhan pasar, gitu. Nah, sehingga diharapkan nih teman-teman yang hadir pada webinar ini, saya melemparkan sebuah diskusi, ya, simulasi. Kira-kira ada 3 nih, ya, kira-kira apa contoh teknologi disruptif di sektor Anda, ya.
kalau seandainya Bapak Ibu dan hadirin semua itu mempunyai usaha yang sedang digeluti gitu. Kemudian bagaimana startup bisa bertahan menghadapi disrupsi ini? Ya, Bapak Ibu silakan untuk sedikit berpikirlah gitu ya. Saya ajak untuk berpikir, memahami, kemudian bisa berpendapat gitu. Kemudian juga simulasikan ya strategi marketing digital sederhana untuk produk baru Anda. Gimana kira-kira strateginya? Begitu. Nah, itu mungkin Bapak, Ibu, serta hadirin semua materi disruptive teknologi ini saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kekurangan dalam hal penyampaian ini. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Nugroho atas penyampaian materinya yang luar biasa sekali. Sebelum kita tutup sesi seminar hari ini, mari kita sama-sama saksikan video iklan yang akan ditayangkan oleh operator. Kepada operator dipersilakan. Selamat datang di STY Kasih Bangsa, tempat di mana pendidikan berkualitas dan dunia usaha bertemu dalam sebuah sinergi yang harmonis. Di sini, kami menghubungkan teori dengan praktik melalui program Link a Match yang inovatif. Di STY Kasih Bangsa, kami memahami pentingnya pengalaman praktis dalam membentuk masa depan mahasiswa. Program Link a Match adalah jembatan antara dunia akademis dan industri, yang dirancang untuk memberikan mahasiswa pengalaman magang selama 1 tahun penuh dengan perusahaan mitra kami. Program ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja yang nyata, dengan memberikan mereka kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh di kelas langsung ke lingkungan profesional. Sebelum terjun ke dunia kerja, mahasiswa kami mengikuti orientasi mendalam tentang program magang. Di sini, mereka mempelajari berbagai aspek yang akan membantu mereka sukses selama magang, termasuk etika kerja, keterampilan komunikasi, dan pengetahuan industri. Para dosen berperan aktif dalam mempersiapkan mahasiswa dengan memberikan wawasan yang berharga dan membantu mereka mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan kerjasama lebih dari 50 perusahaan mitra terkemuka, STY Kasih Bangsa memastikan mahasiswa mendapatkan pengalaman di perusahaan yang sesuai dengan bidang studi mereka. Sebagai bagian dari program, mahasiswa juga terlibat dalam studi kasus yang memungkinkan mereka menganalisis dan memberikan solusi terhadap tantangan bisnis yang dihadapi perusahaan mitra. Di STY Kasih Bangsa, kami berkomitmen untuk mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Program Link a Match adalah salah satu cara kami mewujudkan visi ini, menjembatani pendidikan dan dunia usaha untuk masa depan yang lebih cerah. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami. Untuk informasi lebih lanjut tentang program kami, kunjungi situs web kami di www.setyekasihbangsa.ac.id atau hubungi kami di nomor 081117228885. Untuk informasi pendaftaran bisa ketik www.pmb.setyekasihbangsa.ac.id. Bersama kita, bisa membangun masa depan yang lebih baik. Selamat datang di LPKD, Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen. Mitra strategis perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas dan kinerja dosen untuk mewujudkan pendidikan yang unggul dan berdaya saing. Kami adalah lembaga yang berdedikasi untuk memberikan layanan terbaik bagi dosen dan perguruan tinggi dengan visi membangun SDM unggul melalui pengembangan kinerja dosen yang terintegrasi. LPKD mempunyai visi menjadi lembaga yang menjadi pusat keunggulan dalam pengembangan kinerja dosen, mendorong inovasi dan penelitian yang berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan kontribusi sosial. Dan misi, yaitu meningkatkan kompetensi dosen, mendorong kolaborasi riset global, mengembangkan kurikulum berstandar global, memfasilitasi mobilitas akademik, menyediakan teknologi dan sumber daya digital, mengukur dan meningkatkan kinerja dosen, menjadi pusat informasi dan inovasi. Kami dengan bangga memperkenalkan Dewan Eksekutif dan Dewan Pendiri LPKD yang telah memberikan dedikasi dan komitmen luar biasa untuk memajukan kinerja dosen dan pendidikan tinggi di Indonesia. LPKD mempunyai unggulan layanan yaitu pendampingan akreditasi jurnal,
pendampingan akreditasi institusi, kolaborasi perguruan tinggi dengan asosiasi, badan penerbit, Simpati Cloud, sewa server repositori, IO seminar nasional dan internasional. Inilah fasilitas kantor kami, ruang di mana inovasi dan kolaborasi bertemu dengan fasilitas yang dirancang untuk mendukung produktivitas dan kenyamanan. Kami berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif bagi seluruh tim kami. LPKD mempersembahkan APJI dan IFREL, wadah bagi akademisi untuk jurnal, riset, dan kolaborasi akademik nasional dan internasional. APJI, Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia, mendukung pengelola jurnal dengan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas dosen dan peneliti di Indonesia. Inilah tim pengurus pusat dan divisi bidang, tim yang berdedikasi untuk menjalankan roda organisasi. Sudah ada 6.000 member terdaftar mencakup seluruh Indonesia. Layanan unggulan APJI untuk pengelolaan jurnal yang profesional dan berkualitas. DUI by APJI dan Berita Kampusku. LPKD membangun jejaring keilmuan, mendorong kolaborasi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk kemajuan bangsa. IFREL, International Forum of Research and Lectures. IFREL bertujuan meningkatkan kualitas riset, pendanaan, pengabdian, pendidikan, dan pengajaran melalui kolaborasi global. IFREL menjadi wadah utama bagi universitas, dosen, dan peneliti untuk bersama-sama menciptakan solusi atas tantangan global. Kami mengundang peneliti, akademisi, dan praktisi untuk berkontribusi dalam jurnal kami dan berkontribusi untuk memajukan ilmu pengetahuan. Berikut adalah bidang ilmu yang ada di dalam IFREL. Ada 512 member yang telah terdaftar dalam IFREL dari berbagai negara yaitu India, Nigeria, Afghanistan, Filipina, Vietnam, dan masih banyak lagi. Kami hadir untuk mendukung pengembangan akademik dan pengelolaan jurnal yang unggul. Mari bersama menciptakan inovasi dan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Bersama kita lebih kuat, bersama kita maju. Baik, karena keterbatasan waktu, maka saya cukupkan sesi seminar kali ini. Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pembicara hebat kita hari ini, yaitu Bapak Agus Nugraha yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, sekaligus pengalaman berharganya untuk kita semua. Serta saya turut mengapresiasi, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah aktif bertanya, juga menyimak hingga akhir acara. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Dimohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Terdapat 3 slide dalam grup ini. Kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Demikianlah acara webinar nasional Analyzing Disruptive Technologies and Marketing Strategies for Startup. Saya, Mia Daniati, selaku Master of Ceremony dan moderator pada hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata dan penyampaiannya. Sampai jumpa di acara Seminar Nasional Inkubasi Bisnis dan Investasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Ku merasakan apa yang kau rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Tua jadi satu, belah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. Kasih aba-aba kalau udah siap. Ku coba melihat tapi masih gelap. Kamu paling bright, gak apa-apa lebay. Yeah, aku mau tes, dia mau aku atau mau cash. But you know that I'm the best. Udah pintar ku gak usah les. Dia suka baju hitamku, cara kemuku. Kalau kurang asik kita putar lagu. Lagu siapa ya? Lagu aku. Kalau duet ya sama kamu. Ku merasakan apa yang kau rasakan.
rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Tua jadi satu, belah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. Kau rasakan apa yang kau rasakan. Tanpa ragu ku bilang kamu yang paling paham aku. Dua jadi satu, belah hati aku. Aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. Dia tanya aku punya plan, dia tahu kalau I'm the man. Kamu Tinkerbell, aku Peter Pan. Tapi ini nyata, no bukan cerpen. Ini bukan cerpen, sistem narate. Pilih mau mana, dolar atau yen. Angkat koper, kita pergi Japan. I give you the best that I can. Aku mau cari